Oke homebrewers, balik lagi sama gue Yastagor. Pada episode kali ini gue kedatangan beans dari roastery Smoking Barrels. Oke, jadi saat ini gue dapat dua beans dari Smoking Barrels. Yang pertama itu dari single origin Ciberecek atau Ciberecek, I don't know. Dari West Java, prosesnya natural. Wow, packagingnya bagus banget ya guys. Jadi ada kuning-kuningnya, ada hitamnya, terus tulisannya tuh gold gitu guys. Oke, ini keren banget sih packagingnya Smoking Barrels. Dan di sini juga udah ada roasting date-nya 11 Agustus 2025. Di sini ada tasting note expected-nya dari tamarin, honey, lemon, raisin, coconut sugar. Ciberecek. Dan yang kedua masih dari Smoking Barrels. Kali ini packagingnya ada nuansa ungunya guys. Dan yang ini dari single origin Carep Ruteng. Dari East Nusa Tenggara dengan proses wash. Dan di sini notes-nya itu ada malt, milk chocolate, roast almond, raisin, dan coconut sugar. Langsung kita unboxing guys. Duh sayang gue bukanya ini keren banget. Gimana cara bukanya ya ini ya? Gini. Oh bukan. Oh ternyata ada stempelnya di sini, stiker. Yang kita coba sobek terlebih dahulu stikernya. Wow, nyobeknya aja satisfying banget guys. Satisfy. Oke. Dan wow, look at that. Keren banget. Packagingnya niat banget. Ada tag cardnya di sini. Oke, di sini ada prosesnya natural, country Indonesia, regionnya dari Gunung Malabar, ketinggiannya ditanam di 1800 mdpl, varietasnya Sigara Rutang. Dan di sini juga dia sudah memberikan satu scan barcode bagaimana resep yang dihadirkan oleh Smoking Barrels untuk menyeduh beans ini guys. Oke, di sini juga ada keterangannya roast and rest. Kopi disangrai seperti biasa dan sudah melalui tahapan resting sehingga siap dinikmati langsung gas. Kita belum buka yang sebelahnya, kita coba buka terlebih dahulu. Stikernya satisfy banget nih. Dan kita coba buka. Wow, ada tag cardnya juga di sini. Carep Ruteng. Oke, country-nya Indonesia, regionnya dari Ruteng, Flores, East Nusa Tenggara, prosesnya wash, varietasnya Yellow Caturra. Ditanam di ketinggian 1000 sampai 1500 mdpl. Ini kita coba singkirkan terlebih dahulu. Dan ini yang Carep Ruteng kita taruh sebelah kiri. Ciberecek kita taruh di sebelah kanan. Dan langsung kita buka guys. Seperti biasa, sebelum kita seduh, kita akan cupping terlebih dahulu. Di sini sudah disiapkan 2 cupping bowl. Kita panaskan suhu sampai 93 derajat Celcius. Ada lagi keterangan di sininya adalah manual brew beans Ciberecek. Packagingnya jadi kayak semi see-through gitu guys. Keren, dan di sebelahnya juga ada color yang berbeda. Niat banget ini packagingnya. Swing. Kita coba assess dari roast profile-nya dan beans-nya guys. Dari beans-nya, aduh baunya enak banget lagi. Baunya gurih manis gitu guys. Oke, dari bijinya kita lihat bijinya semuanya grade-nya atau ukurannya tuh sama. Dan roastingannya ini semuanya seragam, nggak belang bentong ya. Nggak belang-belang, which is good banget roastingannya. Dan langsung kita coba giling.
Kita menggunakan buat cupping itu biasanya 12 gram. Oke, kita taruh di tempatnya lagi. Set. Waduh. Dan kita menggunakan gilingan medium. Kita taruh yang ciberecek di sebelah kanan. Kemudian kita coba giling. Beans kedua yaitu carep ruteng. Di sini ada keterangannya juga, manual brew. Langsung kita buka. Kita coba assess terlebih dahulu beansnya. Wow, ini tipikal beans yang manis itu kayak ada titik-titik gitu di bijinya. Dari sisi roastingannya semuanya sesuai, semuanya seragam begitu. Nggak ada yang belang bentong. Roastingannya semuanya cocok guys. Seragam. Kita menggunakan sama dengan gramasi 12 gram untuk cupping. Oke, kita taruh di tempatnya lagi. Set. Menggunakan gilingan manual dengan grind size medium. Sebelumnya sudah gue flash. Kita taruh yang carep ruteng di sebelah kiri. Oke, dan langsung kita puring. Untuk cupping biasanya gue menggunakan satu sisi saja dan biarkan dia waving di bawah. Nggak usah diputer-puter supaya tidak kebanyakan parameter sehingga kita bisa assessnya dengan lebih objektif. Jadi biarkan dia waving di bawah seperti itu. Oke. Kita tunggu 3-4 menit. Oke guys, ini sudah 3-4 menit. Kita coba break dulu dan kita coba evaluasi aromanya. Pertama itu dari carep ruteng, oke. Aromanya dia spices, herbs. Dan kita coba break evaluasi aroma yang ciberecek. Aromanya agak sedikit asam yang ini. Sebelum kita cobain, kita singkirkan dulu putih-putih yang ada di atas permukaan. Supaya si krema ini tidak mengganggu pada saat kita nanti cicipin kopinya. Langsung kita cicipin guys. Jadi gue akan coba dari yang carep rutengnya terlebih dahulu. Dia cinnamon banget rasanya. Herbs. Ada floralnya juga. Kemudian yang ciberecek. Kalau yang ini rasanya itu agak sedikit ada aroma-aroma serehnya gitu guys. Kita coba lagi yang si carep rutengnya. Oke, dari dua beans ini gue akan coba seduh dengan metode pour over dan gue akan memilih ini guys. Gue penasaran sama rasa yang ini, yang carep ruteng. Gue coba lihat lagi. Oke, ini dari Flores East Nusa Tenggara. Ketinggiannya itu ditanam di 1000 sampai 1500 mdpl.
Oke, dan ini kenapa gue pilih ini karena sepertinya gue bisa enhance lagi rasa yang terkandung dalam si carep ruteng ini karena gue suka dari rasa manis apa namanya si ada herbs-herbsnya gitu. Ada rasa cinnamonnya, terus manisnya itu dari brown sugar, sama ada sedikit rasa-rasa justru menurut gue ini lebih ke apel hijau guys. Jadi langsung kita cobain. Kita akan coba enhance lagi aromanya, jadi gue akan coba kasarin sedikit gilingan gue. Kita set suhu 93 derajat Celcius, kemudian kita giling biji kopi sebanyak 15 gram. Tadi yang ini nih guys, yang Flores. Kita menggunakan 15 gram. Baunya, bijinya itu, aromanya tuh manis banget guys. Bener-bener kayak aroma gula guys. Pada saat lu buka gula gitu kan. Itu sama seperti lu buka packaging beans ini guys. Bener semanis itu. Serius. Aromanya manis banget. Dan langsung kita giling. Kita siapkan server dan drippernya, kemudian paper filternya juga. Suhunya sudah set 93 derajat Celcius. Masukin paper filter ke dalam dripper dan jangan lupa kita flush terlebih dahulu. Kita buang air bekas flush paper filter dan langsung kita masukin biji kopi yang tadi sudah kita giling medium, 2 course. Aroma pas nuang biji kopinya aja udah semerbak harum wangi manis. Seperti biasa kita cibik-cibikin air dulu, dan kalau misalkan lu biasa pakai blooming, lu bisa pakai blooming seberat 2 kali berat biji kopi lo. Bisa pakai 30 gram untuk blooming dan ditunggu sekitar 30 sampai 40 second. Oke. Kita masuk ke puringan pertama. Jadi gue pakai 3 interval, 3 kali puring. Dengan total yield yang akan gue hasilkan adalah seberat 225 ml guys. Oke, ini puringan pertama. Aromanya herbs banget guys. Banyak banget herbs yang terkandung dalam aroma ini pada saat gue menyeduh. Ini benar-benar relaxing proses banget ya pada saat kita nyeduh manual brew tuh. Dan ini adalah proses dimana yang paling banget gue suka pada saat brewing ini guys. Puringan kedua sudah selesai. Dan ini puringan ketiga. Kita mau bikin semua rasanya itu bener-bener tipis-tipis tapi keluar semua guys. Jadi tadi gue menggunakan gilingan yang gue agak kasarin sedikit, jadi medium to coarse. Oke, seperti biasa gue menggunakan metode cut brew, jadi nggak sampai airnya habis dalam dripper, langsung gue cut. Dan sudah jadi guys. Wow, warnanya bagus banget, sama sekali nggak butek. Ini aromanya manis banget. Kita langsung cobain pada saat dia panas. Jadi akan kita cobain dalam 3 step. Yang pertama itu pada saat panas, kemudian agak sedikit adem, dan ademnya kayak gimana. Fungsinya apa? Supaya kita bisa evaluasi si kopinya tersebut dari roastingannya sampai si biji kopinya tersebut bisa kita assess pada saat proses dari panas sampai ke dingin. Apakah dia konsisten atau kurang konsisten? Pertama yang gue rasain tuh herbs, floral, hint of cinnamonnya berasa banget. Sama sekali nggak ada bitternya guys. Ini bener-bener nggak ada bitter sama sekali. Cuman manis doang yang gue rasain guys. Kita tunggu sampai suhunya sudah turun sedikit.
Kita cobain pada saat suhunya sudah turun sedikit. Ini suhu sedang. Ya, kita langsung tuang dan kita coba assess terlebih dahulu aromanya. Gila, ini aromanya manis doang guys yang gue rasain. Sama sekali nggak ada aroma-aroma bitter. Dan langsung kita teguk. Gila, ini gue bikin agak lebar begitu spektrum rasanya. Dari tadi yang gue kasarin sedikit gilingannya, ini spektrum rasanya bener-bener kebuka ya. Ada apa ya, bener rasa gurih dari maltnya itu ada bener. Kemudian ada rasa kismisnya, manis kismisnya ini guys, yang bener-bener menurut gue unik banget manis kismisnya ini. Tamarin, asam-asam dari tamarin cuma tipis banget asamnya itu. Tapi manisnya ini sih yang bener-bener amaze banget. Kita tunggu sampai dia adem guys. Oke guys, saat ini gue akan cobain pada saat suhunya sudah dingin ya guys. Udah adem banget nih. Gue cobain, gue assess dulu pertama dari aromanya. Oke, aromanya manisnya itu masih tetap ada dari dia panas, sedang sampai dingin. Tapi ada satu aroma lagi yang timbul pada saat dia sudah adem begitu. Ini aroma asam dari blimbing ya. Asam dari blimbingnya ini keluar gitu guys. Kita coba rasanya. Bener guys, asamnya naik. Tapi manisnya tetap dia nggak hilang. Dan hint of spicesnya itu juga nggak hilang guys. Dari tadi panas sampai dingin. Cuma memang pada saat dia dingin, asamnya itu naik. Kalau yang gue rasakan itu seperti kayak lu makan blimbing dibejek-bejek sama air. Nah, hint of itu tuh yang gue rasain asamnya dari situ. Ini kopi rasanya mahal banget sih guys. Oke, jadi buat lo semua yang di rumah, para homebrewers yang pengen nyobain kopi yang sedang gue cobain ini, bisa langsung lo kontak Instagramnya Smoking Barrels, atau bisa langsung lo check out di e-commerce kesayangan lo guys. Oke homebrewers, kita akan terus explore kopi dari roastery-roastery lokal. Jadi buat lo yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tunggu perspektif gue berikutnya di Why Perspective.